Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kita semuanya. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hakikat perubahan sosial dan faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Kemudian teori, bentuk, dan proses terjadinya perubahan sosial. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang, ada yang tahu kita akan membahas tentang apa? Ya, betul. Kita akan membahas tentang dampak perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sebelumnya apa sih yang kalian ketahui tentang dampak perubahan sosial itu sendiri? Ya, dampak perubahan sosial merupakan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat dari adanya perubahan sosial, baik itu positif dan negatif. Jadi, dampak perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat itu dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut atau lebih dalam apa saja itu dampak negatif dan dampak positif dari perubahan sosial, nah kita akan membahas satu persatu, yaitu dari dampak positif. Apa sih dampak positif itu? Nah, dampak positif itu merupakan dampak yang terjadi apabila masyarakat dan kebudayaannya itu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar masyarakatnya. Nah, dampak positif ini sangat memberikan kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga keadaan masyarakat dan kebudayaannya bisa menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi di lingkungannya. Itu disebut dengan adjustment. Dan bentuk penyesuaian masyarakat dengan gerakan perubahan itu disebut integrasi. Apa sih itu integrasi? Ya, integrasi merupakan penyatuan atau kesatuan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Dampak positif yang pertama yaitu adalah meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau sering juga disebut dengan iptek. Nah, adanya perkembangan dalam kemajuan iptek ini diharapkan itu kita bisa mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya mengenai apa yang kita butuhkan, mengenai berita-berita terbaru dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya dengan adanya handphone, dengan adanya laptop, dengan adanya internet, itu kita diberikan kemudahan, kita diberikan keleluasaan untuk bisa mengakses informasi. Nah, hal ini itu sebagai dampak adanya perubahan sosial yang ada di kehidupan bermasyarakat. Dampak positif yang kedua adalah terciptanya lapangan pekerjaan. Nah, perubahan sosial itu dapat muncul karena adanya modernisasi. Nah, dampak positif dalam hal ini dapat ditemui dengan adanya tumbuhnya industrialisasi di berbagai bidang kehidupan. Karena apa? Karena semakin banyaknya kebutuhan yang harus kita penuhi, maka industri pun juga membutuhkan banyak pekerja untuk menghasilkan lebih banyak produk. Akhirnya industri banyak yang membuka lowongan pekerjaan untuk menambah jumlah karyawan atau mendirikan perusahaan baru, sehingga akan muncul lapangan pekerjaan baru sebagai dampak adanya perubahan sosial. Kemudian yang ketiga itu adalah munculnya nilai dan norma baru. Karena apa? Nah, karena perubahan akan terjadi secara terus-menerus, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat itu sangat memerlukan adanya nilai-nilai dan norma untuk menjaga arus perubahan berdasarkan nilai dan norma tanpa menghalangi terjadinya perubahan sosial itu sendiri. Dampak yang keempat adalah efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Apa sih efektivitas kerja itu? Nah, efektivitas kerja itu merupakan kemampuan untuk memilih arah tujuan yang tepat atau peralatan-peralatan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan efisiensi kerja itu merupakan pelaksanaan kerja dengan cara tertentu tanpa mengurangi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Sehingga efektivitas dan efisien kerja itu sangat berkaitan dengan penggunaan alat produksi yang tepat dalam menghasilkan produk yang lebih cepat juga, lebih banyak dan tepatnya lebih tepat sasaran. Nah, setelah kita mempelajari tentang apa saja itu dampak positif dari adanya perubahan sosial, kita akan membahas tentang dampak negatif dari adanya perubahan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dampak negatif itu merupakan keadaan masyarakat di mana masyarakat dan kebudayaannya itu tidak siap atau belum mampu menerima adanya perubahan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, keadaan masyarakat dan kebudayaan ini yang belum bisa menerima adanya perubahan sosial itu disebut dengan maladjustment. Nah, sedangkan akibat dari maladjustment ini dapat menimbulkan adanya disintegrasi. Apa saja sih dampak negatif dari adanya perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat ini? Nah, yang pertama, dampak negatifnya yaitu adalah pergolakan daerah. Apa itu pergolakan daerah? Ya, betul. Pergolakan daerah merupakan suatu gerakan sosial secara vertikal dan horizontal yang dilakukan secara serentak dengan berbagai cara untuk memaksakan kehendak atau cita-cita yang telah ditetapkan. Tentunya pergolakan daerah itu tidak terjadi secara mandiri, dalam arti tidak mungkin itu terjadi secara tiba-tiba. Akan tetapi juga ada faktor penyebab terjadinya pergolakan daerah. Nah, apa saja sih faktor penyebab terjadinya pergolakan daerah itu? Nah, yang pertama yaitu faktor penyebabnya adalah perbedaan ideologi antar golongan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu adalah adanya pertentangan sosial yang berkepanjangan dan sulit untuk diatasi. Yang ketiga yaitu adalah tindakan sewenang-wenang dari pihak atau pemegang kekuasaan. Yang keempat yaitu adanya tokoh sebagai pendorong atau simbol pergolakan itu sendiri. Sehingga empat penyebab tersebut yang menyebabkan terjadinya pergolakan daerah. Dampak negatif yang kedua yaitu adanya demonstrasi. Nah, demonstrasi itu sendiri merupakan suatu gerakan massa yang bersifat langsung dan terbuka yang dilakukan baik secara lisan, tulisan, dan tindakan dalam memperjuangkan kepentingan atau tuntutan. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya demonstrasi sebagai dampak negatif dari perubahan sosial. Nah, yang pertama yaitu adanya penyimpangan dalam sistem. Yang kedua, terjadinya perubahan dalam sistem yang bersifat inkonstitusional. Dan yang ketiga adalah tidak berfungsinya sistem yang dipilih yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, dampak negatif dari perubahan sosial yaitu adanya aksi protes. Nah, aksi protes itu merupakan suatu tuntutan individual atau kelompok yang dilakukan dengan lisan atau tulisan untuk memperjuangkan kepentingan atau objek tindakan yang telah menjadi tujuan. Sama halnya dengan dampak negatif seperti demonstrasi dan yang sebelumnya itu aksi protes juga mempunyai beberapa penyebab sehingga bisa muncul aksi protes. Yang pertama yaitu adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan. Terus yang kedua yaitu adanya rasa tidak puas atau kecewa terhadap suatu keputusan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga yaitu adanya munculnya pihak yang berprasangka. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kriminalitas. Yang pertama yaitu adanya kepadatan dan komposisi penduduk. Kemudian yang kedua adalah pertentangan dan persaingan kebudayaan. Yang ketiga yaitu adanya perbedaan kekuasaan dan pendapatan. Yang keempat adanya perbedaan distribusi kekayaan. Yang kelima adanya perbedaan ideologi politik. Dan yang terakhir adanya mentalitas yang labil. Dampak negatif dari perubahan sosial yang terakhir adalah kenakalan remaja. Apa sih itu kenakalan remaja? Ya, betul. Kenakalan remaja merupakan perbuatan antisosial yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja dalam kehidupan bermasyarakat sebagai dampak adanya perubahan sosial.
yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal itu merupakan faktor yang berasal dari diri individu itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal itu merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja yang pengaruhnya itu berasal dari luar individu tersebut. Nah, untuk faktor internal sebagai penyebab terjadinya kenakalan remaja itu terdapat dua faktor, yaitu yang pertama itu krisis identitas dan yang kedua adalah kontrol diri yang lemah. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor eksternal terjadinya kenakalan remaja. Terdapat 3 faktor yang bisa menyebabkan kenakalan remaja yang berasal dari faktor luar individu itu sendiri. Yang pertama yaitu kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai agama. Yang ketiga yaitu adalah pengaruh lingkungan sekitar. Nah, pengaruh lingkungan sekitar ini biasanya merujuk kepada teman sepermainan atau teman sebaya individu atau remaja tersebut. Nah, karena teman sepermainan ini sangat memberikan peranan yang sangat penting bagi setiap remaja yang sedang berkembang. Sehingga seorang anak yang berada di lingkungan pertemanan yang buruk itu kemungkinan besar akan mendapatkan pengaruh buruk. Sebaliknya, apabila remaja itu berkembang dan tumbuh di lingkungan pertemanan yang baik, kemungkinan besar remaja tersebut akan mendapatkan pengaruh lingkungan yang baik, sehingga kemungkinan besar remaja tersebut akan berperilaku baik atau sesuai dengan nilai dan norma yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah anak-anak, mungkin untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang dampak perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk minggu depan silahkan persiapkan diri kalian untuk mengikuti penilaian akhir semester. Pelajari materi-materi yang telah Ibu berikan sebelumnya seperti hakikat perubahan sosial, faktor terjadinya perubahan sosial, teori, bentuk dan proses terjadinya perubahan sosial, dan materi terakhir ini yaitu dampak perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhilah protokol kesehatan yang ada di lingkungan sekitar. Mungkin itu saja yang dapat Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.